Hai Kancakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancukunian, apa kabar malam hari ini? Kita ketemu lagi dalam aksi acara Mance, Manjangin Cerita. Malam hari ini spesial sekali. Malam yang pasti malam Jumat. Kalau acara Mance setiap malam Jumat. Nah, malam ini spesial karena dalam rangka menyambut 1 Muharram besok. Jadi malam ini mungkin banyak kegiatan di mana? Di seluruh Indonesia. Tidak lagi merinding. Seluruh Indonesia banyak peringatan sekarang gimana-mana. Oke, buat kancukonian yang kepengen menghadiri acara-acara tersebut, tetap berhati-hati apabila keluar rumah. Jangan lupa dikunci rumah, matiin listrik. Jangan matiin lampu. Lampunya dimatiin, listriknya jangan. Dan malam hari ini kancukunian spesial sesuatu sekali. Malam hari ini kita menghadirkan seorang sosok putri. Saya sih ngomongnya putri karena dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang 4-4-nya putri semua. Cewek, iya. Cewek galau boleh lah kayak ini. Kancukunian di sebelah kiri saya. Langsung saya perkenalkan saja, namanya Zalfa Olivia. Assalamualaikum. Zalfa panggilannya adalah Livi. Livinya ya Livi together. Aida basi nyanyi. Kancukunian Zalfa Olivia ini adalah duta genre Sumatera Selatan tahun 2024, berasal dari Kabupaten Muara Enim, dan Livi adalah alumni SMA Negeri 2 Muara Enim tahun 2024 ya, dan sekarang lagi menempuh pendidikan di Poltekpar Palembang. Politeknik Pariwisata. Masya Allah. Malam ini kita membawa tema dengan judul representasi Gen Z di dunia event digital dan edukasi remaja. Masya Allah, kerenian malam ini tema kita ini. Berarti tidak perlu melok seminar lagi, nonton kami berdua. Tidak bahaya. Oke, kancukunian, syukur alhamdulillah. Dan apa tuh namanya, Livi udah hadir dari tadi, dari jam 6 ya, hadir di sini. Dia harus sterilin dulu di lokasi syuting, lokasi live. Oke, dan malam ini kompak kita ke baju hitam-hitam tanpa disengaja. Wah, keren ya. Apa namanya? Baju hitam-hitam, asalnya sini King agak orange, pink gitu putih-putih sama kayak bonekanya. Iya. Itu dari kapan bonekanya ngikut? Aduh, dari baru anaknya ini. Dari SMP, SMA atau dari SD? Baru kuliah ini. Oh, baru ini. Namanya Atung. Hai Atung. Hai. Waktu SD SMP enggak main boneka? Enggak. SMA kuliah main boneka. Caknya tuh titipan boneka tuh. Enggak dong, curiga beli sendiri. Kan? Oh, beli deh. Self reward nih. Hasil self reward. Oh gitu. Masya Allah, keren. Oke, Livi, selamat datang di Serasan Radio. Terima kasih banyak. Kalau aku yang jelas ke penonton, ke kancukunian agak-agak cak mano, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, sekarang kita pengen tahu Livi, dari Livi Dewe, apa sekarang setelah tamat SMA, kemudian kita cerita kuliah dulu ya. Dari tamat SMA ngambil kuliah di Poltekpar. Apa yang melatar belakangi sehingga Livi ngembek ke pariwisata, di dunia pariwisata itu? Silakan Livi. Sebelumnya silakan disapa kawan-kawan se-Indonesia. Boleh. Wah, kawan-kawan genre Indonesia. Se-Indonesia ya? Kita main internasional boleh. Tidak lagi main pasar Tigo gitu. Oke. Hajimi maste watashi wa Zalfa Olivia Poltekpar Palembang no Zalfa desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Artinya? Oke, perkenalkan, nama saya Zalfa Olivia dari Politeknik Pariwisata Palembang. Oh, Masya Allah. Senang bertemu dengan kalian semua. Keren. Jepang apa Korea tadi? Jepang. Kok hobi Jepang ini? Sejak kapan bisa bahasa Jepang? Karena di kuliah kami ada pelajarannya. Oh,
Oh, bahasa Jepang. Mm-mm. Ada berapa bahasa yang dipelajarin dalam kuliahnya? Kalau dari jurusan aku sendiri itu ada 3, Oh. bahasa Inggris, bahasa pilihan, ini bahasa asing pilihan itu dipilih, boleh Mandarin, boleh Jepang gitu. Oke. Jadi aku pilihnya Jepang. Inggris, Jepang, Mandarin. Itu bahasa asing ini dipelajarin dari mulai pertama masuk kuliah. Bener, itu jadi Oh. mata kuliah. Oke, memang suka Jepang. Mm-mm. Nah, kemudian tadi, Balik tadi ke pertanyaan oke, yang tadi apa tadi Ah. tuh? Ngapa milih boneka itu? pariwisata tadi, tentang pariwisata ya pertanyaannya. Kami curiga boneka. Aduh. Oke, Livi silakan tentang pariwisatanya gimana? Kalau aku sendiri dari kelas SMA itu emang udah tertarik dengan dunia pariwisata. Oke. Karena awalnya itu pariwisata itu bisa bekerja di luar negeri. Oh iya. Iya, karena kan luas kan gitu. Makanya aku berpatok ke pariwisata. Akhirnya nyari tuh di web, cari ternyata ada Politeknik Pariwisata Palembang ini. Oke. Nah, sebelum itu tuh aku alhamdulillah kemarin tuh masuk siswa eligible. Apa tuh artinya? Eligible. Artinya? Jadi itu kayak siswa berprestasi gitu. Oh, Jadi itu oke. masuk nominasi SNBP kalau di Oke, tahun aku. ah. Nah, tapi setelah aku masukin SNBP nggak dapet. Pilihannya apa waktu itu? Pariwisata juga. Ngambil mana? Aduh, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Udah pakai aku telepon ke rektornya. Telepon rektor. Apa tuh aku ngambil pariwisata apa? Pariwisata Bahari Universitas Unpad. Pajajaran. Tapi tetap ngambil pariwisata Oke. yang pilihan awalnya. Oke, ketemu Rafa kayak di sana kayak. Siapa tuh Rafa? Yang tadi sastra Inggris. Oh. Udah sastra Inggris. Udah sastra Inggris. Oke, sorry, nggak lulus di situ, ngambil baru Poltekpar. SNB Poltekpar Palembang. Oke. SNB. Seleksi masuk bersama Politeknik Pariwisata Palembang. Nah, Livi memang ngambil pariwisatanya itu memang langsung jurusan apa? Langsung ada penjurusannya enggak tuh? Ada. Kalau pariwisata itu dia dibagi 2, perjalanan sama hospitality. Oke. Nah, kalau di Poltekpar sendiri, apalagi di Palembang itu terbagi menjadi 3 program studi. Kalau di Poltekparnya. Poltekpar, oke. Ini yang D3-nya dulu ya. Ah. Di hospitality itu ada namanya Tata Hidang. Tata Hidang. Tata Hidang ini dia dibagi menjadi 2. Ada yang jadi waiters ataupun dia seninya bartender. Pernah lihat gak sih kalau misalnya orang main iya terus ada apinya. Itu dari Poltekpar ada namanya dari seni Diajari Tata itu? Hidang. Iya, diajarin. Dan itu praktek kan. Terus yang kedua itu ada divisi kamar. Dia biasanya yang suka dilombain siapa cepet itu bersih-bersih. Set gitu. Set gitu ya. Iya, itu dilombain loh, Pak. Betul ada tuh. Masya Allah. Itu nasional Ah. bisa ke Poltekpar Bandung lomba itu. Iya, oke. Dan yang terakhir dari D3-nya itu ada seni kuliner. Oke. Chef gitu. Chef, oke. Apa sih? Master Chef. Master Chef, Itu mereka sama persis, Pak. Mereka belajar masak itu udah langsung. Ini kan mereka ada gedungnya sendiri di Poltekpar. Di gedung itu ada yang front office-nya dari divisi kamar yang menyambut nanti ketika kami masuk. Ya. Terus nanti juga diarahkan ke meja makan, ada dari anak waiters dari anak Tata Hidang dan anak seni kuliner itu yang masaknya. Dan masakan mereka itu masakan bintang 5 semua, Pak. Jadi, salmon, masakannya steak, gitu. Tinggi nih, tinggi nih. Oke, Iya. nah itu sementara ini sendiri Livi sendiri. Iya, itu yang satu lagi jurusan perjalanan. Oh, yang tadi yang pertama tadi jurusan perjalanan. D4 dari pengelolaan konvensi dan acara. Oke, berarti ada di Poltekpar siapa nih? Poltekpar Palembang itu D3 dan D4. Nah, si Livi ngambil D4-nya jurusan yang tadi itu. Nah, D4-nya ada apa aja dia? Dia cuma satu kalau di Poltekpar. Oh, cuma satu. Itu tadi di yang Palembang. Yang jurusan event. Apa namanya tuh? MICE ya. Iya, Oke, lo jurusan MICE. Itu kalau nggak salah tuh yang punya ini Hometown tuh anak Poltekpar tuh MICE juga tuh kalau nggak salah tuh. Oh. Kalau nggak salah tuh. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Kalau nggak salah. Nah, kenapa Livi pilih itu? Jurusan event. Karena kalau misalnya
tata hidang itu kayaknya nggak masuk deh Nggak passion masuk, aku. ya. Kalau misalnya seni kuliner, aku emang suka masak. Aku kalau di Oke. kos masak tuh. Oke. Tapi Masak kurang. mie? Masak mie? Enggak dong, Air? Pak. Bapak kalau tahu aku setiap minggunya food prep. Oh, oh ya. Tahu Masya nggak food Allah. prep itu apa? Oke, keren tuh. Heeh. Yang setiap minggu itu belanja terus udah ada menunya Iya. gitu. Ya setiap Itu kan pertanyaan berikutnya. Iya, Masak kenapa? dengan siapa kamu di sana? sendiri dong, Pak. Hampir kejebak dia. Sendiri dong. Oke, oh iya, masak tuh tiap pas libur tapi ya. Iya. Oke. Nah, jadi nah sekarang jurusannya adalah MES. Nah, semester 2. Mm-mm. Nah, sudah belajar apa Bay di situ Livi tuh? Kalau dari awal itu kan Poltek Parni ini dia 30% teori, Oke. 70% praktek. Wah, Masya Allah. Itu 30% teori. Teori, 70% praktek. Sama Jadi sama Cak Om kemarin. apa itu? Om juga mah itu pas modali wong. Bagi hasil lagi 70 30. Waduh, siapa yang 30, Pak? Itu wong yang ini yang gawe kenyot. 70 Om karena Om yang Om yang punya modal. Oh, Masya Iya. Allah. Invest berarti. Oh gitu. Oke. Jadi 70% praktek, Mm-mm. 30%. Nah, kalau untuk prakteknya itu udah mulai dari semester pertama apa semester keduanya udah mulai prakteknya tuh? Oke, kalau dari Poltekpar, kalau misalnya dari kuliah yang di luar Poltekpar itu kan kayak Unsri, UIN itu kan setiap hari pasti belajar gitu, Iya. dan prakteknya nanti mungkin deket-deket UI, UAS UAS, gitu. oke. Nah, kalau di Poltekpar ini dia dibagi per week. Oke. Ada week teori, ada week praktek. Jadi kalau minggu ini week teori, minggu depan week praktek. Oh, ganti Jadi ganti lagi. Oh, oke, sip. Dan week prakteknya ini cuman week teorinya ini cuman 2 hari selama 1 minggu, Mm-mm. dan week prakteknya itu 5 hari dalam seminggu. Oke, sip, keren. 4 hari. 4 hari. Nah, kalau prakteknya di mana kita? Di kampus Oke. itulah. Nah, Apa ini keliling kamu kemana? oke, itu pertanyaan bagus tuh, Pak. Pertanyaan menjebak. Pertanyaan menjebak berat nih deh. Aduh. Enggak. Ini Oke. kalau di Poltekpar kita 30% itu kita belajarnya dari Mbook. Dari apa? Mbook. Embok oke ya. Itu digital. Manual. Iya, manual gitu. Itu kami belajarnya tentang, jadi event ini dibagi beberapa Oke. gitu. Dan waktu praktek itu dikasih tahu tuh Mm-mm. contoh event-eventnya. Dan kalaupun praktek itu juga kami main alat. Ada namanya rigging, Oke, sound system. sound system, iya itu FOH. Itu kami main gitu. Berikade. Iya bener. Ini Kilen. So direkturnya siapa ini? Wah, keren sekali Bapak. Udah tahu ya kayak gitu-gitu. So, actingnya gimana tuh? Nyewa di mana? Nyewa di Iya, mana? vendor. vendornya, oke, Nah, oh. itu kami belajar itu kalau untuk teori. Dan Ah. ketika praktek kami kemarin itu di semester 2 kami dikasih satu kelas itu disuruh buat event. Oke, heeh. Dan itu kami di kelas aku buat event pameran Oke. Burn Festival. Burn Festival. Festival. Itu kalau disuruh buat event Mm-mm. termasuk budgetingnya nggak? Ini nih. Nah, pertanyaan menjebak nih. Enggak. Pengen tahu modal nih. Kami disuruh cari sponsor. Oke. Jadi disitulah kami belajar memanage uang, Ah. gimana kami dapat sponsor, gimana Yeah. kami nge-guide media partner, Mm-mm. dan uang itu ya dari kami gitu. Kalau misalnya dari sponsor Oke, gitu, dan barulah buat pameran itu Pamerannya waktu itu diadakan di di Hot Ballroom Hotel Karamunting. Karamunting. Berapa hari? Itu sasaran ininya ke siapa? Apa tuh? Pengunjung sama yang pesertanya siapa tuh? Oke, nah kalau di Hotel Karamunting itu kan punya Poltekpar, jadi masih Oke. di wilayah lingkungan itu. Poltekpar. Nah, emang target utama itu mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan kami memang menyebarkan brosur supaya masyarakat di Palembang itu juga hadir. Oke. Karena Burn Festival itu kami event pameran thrifting. Oke. Jadi kami ngedisplay semua yang punya toko-toko thrift itu kami taruh di situ, terus orang belanja di situ. Oh, Masya Allah. Untung dong. Alhamdulillah. Untung. Pokoknya alhamdulillah deh. Oke, seru. Ini oke. Berarti memang si Livi ini hobi bergerak ya. Mobile bergerak. Iya. Pokoknya orangnya uangnya udah baca diem. Benar. Ya kan? Nah, apalagi kalau memperhatikan misalnya apa tuh orang yang
mau main apa tuh mempelajari dunia event tidak banyak Mm-mm. gitu, karena yang pasti capek. Dan yang pasti kedua lagi bajunya selalu hitam-hitam. Bener, selalu. Oke. Stok pokoknya. Kenapa hitam-hitam? Pernah tahu Livi, pernah dikasih tahu nggak? Kenapa rata-rata anak event tuh hitam-hitam? Belum tahu Oke, kenapa tuh Pak. bocorannya bocorannya Livi traktir sebelah dulu. Yang mana sebelah hot viral atau yang di terminal Pak? Boleh. Jadi jadi kalau ngapa hitam-hitam, satu memang tidak gampang kotor. Iya. Kedua ketika dia ada di stage, hitam-hitam itu warna yang apa ya? Warna yang netral. Jadi kalau dia kena lighting, kena apa tuh ini. Oke. Kalau misalnya di stage, misal anggaplah yang satu ini pakai baju warna pink, itu baju putih warna biru, naik ke panggung pasti pening palanya jing. Pelangi ya tiba-tiba lewat. Tapi kalau hitam, tapi itu sebenarnya tanpa komando, rata-rata akhirnya ngalir sendiri, hitam. Apa tuh pakai baju warna hitam, walaupun tidak dikasih komando tetap baik hitam dulu lah, paling gampang. Bener. Oke, Paling yang dibedain mungkin jilbabnya. Hijab. Oke, kalau untuk cewek ya. Kalau untuk cowok paling ini apa tuh? Sepatu pun hitam. Sepatu pun hitam. Oke, waktu Livi ngambil jurusan ini, bagaimana tanggapan papa mamanya? Nah, ini berat nih ya. Waduh, berat kan sekali. Bukan menjebak lagi, ini berat banget nih. Berat. Kalau misalnya tanya sama mama kemarin, katanya event tuh capek katanya tuh. Dan itu bakal nguras tuh mental yang kena katanya. Dan papa tuh bilang juga kalau karena anak cewek kan, kerja di dunia event gitu kan. Dan masih maaf ngomong lekong. Lekong galau di situ. Betul sekali. Laki semua tuh. Jadi kayak ini nih, dan aku riset, kalau misalnya di Poltekpar ini, kataku anak event itu bukan yang bagian ini loh bukan yang bagian yang ngangkat-ngangkat, bukan juga bagian produksian. Kalau kami ngomongnya produksian gitu kan. Karena ada bagiannya. Kalau aku sendiri minatnya itu di bagian stage manager. Jadi yang kayak ngatur flow-nya, yang kayak nge-LOMC gitu. Jadi itu kataku bagian perempuan gitu. Dan ya kalau dikasih pengertian ya alhamdulillah mau sih. Akhirnya dukung ya. Iya. Wah, keren. Cowoknya waktu itu dukung juga enggak? Enggak punya. Salah pertanyaannya. Kalau waktu itu nggak punya. Oke. Sekarang Atung yang namanya. Atung nama panggilan. Oke. Nah, Livi, pengen tahu juga sekarang kegiatan Livi di genre. Genre Sumatera Selatan. Apa nih, setelah kemarin kan Livi kan di Muara Enim. Oke, setelah di Muara Enim, sekarang kan ke Sumatera Selatan, provinsi kan lebih lebar lagi nih. Nah, itu gimana rasanya? Kemarin cuma hanya sebatas wilayah Muara Enim, kemudian sekarang di provinsi. Oke, kalau dari Muara Enim kemarin itu kan udah sering juga kan kayak ngepot ngeradio ke desa-desa, fasil. Nah, kalau untuk di Duta Genre kemarin itu kami ada yang namanya duty pigeon, duty itu. Pigeon, nah, itu udah pernah ngerasain tuh kayak gimana kalau misalnya pemilihan bujang gadis ini gitu. Dan itu dihadiri oleh kami. Jadi di situ dapat relasi gitu. Terus bertambah gitu ya. Nah, kemarin berarti Duta Genre Sumatera Selatan tahun berapa ininya Livi? 2024 nanti dia setahun ya bertugasnya. Oke, nanti berakhir berarti tahun ini. Di bulannya kalau boleh tahu? Kalau misalnya dari kami itu bulan Agustus ya udah dinis. Tapi kalau di tahun ini apresiasi Duta Genre itu dimundurin jadi September. Kenapa September? Karena ada sedikit inilah ya pokoknya. Ini mau tahu aslinya nggak kenapa September? Kenapa tuh Pak? Karena September tuh September ceria. Oke. Masih ya? Nggak tahu aku Pak malah lagunya. Itu bukan lagu ngarang-ngarang. Oke semuanya, Kancu Kunian jangan kemana-mana. Kita kayak ngobrol lagi dengan sosok aduh saya nggak bisa lagi nih mujunya nih. Keren ini. Keren Insya Allah kayak jadi
apa tuh Kepala Dinas Pariwisata ya. Amin, amin. Pak Bupati calon kita, Pak Bupati. Calon kita. Oke semuanya Kancu Kenion, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Mance Manjangin Cerita setelah yang satu ini. Di Mance Manjangin Cerita. Ganas yang kakak ini. Hostnya manjangin cerita mata melotot. Harusnya. Oke semuanya Kancu Kenian, masih di acara Manjangi Cerita. Manjangi Cerita. Oke, acara ini Kancu Kenian selalu kita gelar setiap malam Jumat, Kamis 19.45 sampai pukul 22. Tapi tetap tergantung dengan narasumbernya. Kalau misalnya narasumbernya sudah fix on langsung di 19.45, tapi kalau misalnya prepare dulu. Untuk Kancu Kenian yang saat ini sedang menyaksikan kita live di Facebook Serasan Radio, kemudian juga sedang mendengarkan langsung di 100,8 FM baik dari rumah ataupun dalam perjalanan. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang ngantor mungkin ada yang lembur kali ya. Oke, buat teman-teman yang di tambang. Oke, lokasi tambang semua orang ini di mana yang baca menyaksikan kami. Selamat malam. Tetap semangat. Safety harus jaga karena balik lagi ditunggu oleh keluarga. Benar. Tidak mungkin pinjol nunggu malam. Kan balik siang, balik malam. Biar beda ketemu. Acap loli mana sih kita. Oke semuanya, Kancu Kenian lanjut lagi kita bersama Livi. Selamat malam dulu untuk kawan-kawan di mana nih, di SDL. Selamat malam, lagi nonton, pada nonton. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Juga untuk siapa lagi nih? Untuk kawan-kawan media, terima kasih banyak atas supportnya. Seluruh teman-teman media Muara Enim dan ya seluruh Kabupaten Muara Enim. Terima kasih banyak. Untuk Baher, Mas Baher. Untuk Mas Baher, terima kasih. Dan juga untuk Tony Fisher yang ada di Jakarta. Hai bos, selamat malam. Lagi menonton beliau, Tony Fisher, semangat untuk anak-anak Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk kawan-kawan di tadi SMK 1 SDL. Kalau untuk ini Livi mau kirimin siapa? Livi ada yang mau dikirimin? Siapa? Siapa aja boleh. Para mantan boleh disebutin. Wes, para mantan banyak nih yang berarti deh. Aduh. Silakan Livi, mau kirim siapa? Halo teman-teman semua, mungkin ada keluarga yang lagi nonton. Halo mama, papa, Ayu. Papa, mama lagi nonton ya. Iya. Oke. Dan teman-teman juga yang udah aku share di Instagram Story. Mungkin ada teman-teman yang nyangkut di sini yang masih non standby. Ya. Wajib nyangkut, soalnya nanti ada door prize. Oh, ada door ada prize. kuisnya. Nunggunya nang dia. Oke, siapa lagi Livi? Kawan-kawan SMA-nya Livi dimanapun saat ini berada, yang lagi balik ke Merinim, yang lagi yang lagi kuliah, liburan. yang lagi apa, lagi liburan balik ke Merinim. Kalau misalnya kuliah di luar Merinim, pas libur balik lagi ke Merinim. Karena Merinim sekarang lagi membara. Kenapa tuh membara? Membara, membangun masyarakat sejahtera. Oh. Merinim, Bupati kita kan keren sama Wakil Bupati kita nih. Ini bergerak terus untuk kemajuan Merinim. Iya. Jadi udah kelihatan progresnya itu. kan lah apa tuh namanya itu, jalan lah banyak ditutupi lubangnya. Lah ada ini lagi. Nah, ada informasi terbaru. Apa tuh? Gage jembatan Duo Enim Duo tuh nak diperbaiki. Nah, kemungkinan besar mungkin butuh jangka waktu sekitar 2 bulan, tidak bisa lewat situ. Oh. Jadi mungkin bisa lewat jembatan Enim 3 jalan baru, atau untuk kendaraan pribadi bisa tetap masuk dari Enim 1. Jadi misalnya minggu depan Livi balik, nah balik lagi ke sini, jangan lewat jembatan Duo. Karena Om udah KT di situ. Oke, kebetulan juga aku bawa pesawat langsung. Atau naik ketek Om. Naik ketek langsung turun di ini ya, Pasar Kuto ya. Selamat malam juga untuk Rifki Fadlur Rahman, serta untuk siapa nih? Oh ya, untuk kawan-kawan Insan Bukit Asam, jangan lupa like dan foto. Oh, terima kasih banyak untuk semuanya Insan Bukit Asam dimanapun berada yang sudah like. Juga untuk Desi Saputri serta untuk Liberty PTBA. Terima kasih.
Juga untuk ini Yeni Stephen Marquez Cash and Credit. Wah, keren tuh Woi, namanya. Tanjung Inim Golden Cellular. Terima kasih Mbak atas ininya support lagi nonton. Terus juga untuk Susi Ana dan juga untuk kawan-kawan di Partai Nasdem. Woi lah, terima kasih Partai Nasdem. Jembatan belok kanan dikit. Apa itu? Kantornya. Oh. Ya ampun. Apal gak lo kami Mbak di sini? Iya. Karena Keren ya. habis siaran kami tuh jogging. Nyampe kami ke sana. Jogging yo. Bukan naik ojek. Tidak. Ada yang apa? Oke, nah sekarang ini Livi tadi tuh apa tadi tuh genre. Nah, apa bay yang kalau yang dilakukan apa sih edukasi apa nih? Apa samo cak yang kemarin waktu apa Livi masih di Merinim apa pas ketika di Sumatera Selatan di provinsi udah mulai berubah? Oke, kalau di programnya sendiri Duta Genre itu banyak agenda-agenda yang memang mengundang seluruh forum. Oh, seluruh forum. Iya, okay. Seluruh forum yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kayak kemarin tuh ada HRI. HRI itu Aduh, tiba-tiba lupa nih. HR ini nih. Tiba-tiba lupa wah. HRI. Gara-gara atung ini. Aduh, atung. Oke, jadi jadi ngundang seluruh ngundang forum-forum yang ada di Sumatera Selatan. Okay. Terus ada juga yang namanya Jambore. Oke, Itu ajang kreativitas genre yang dimana mereka itu nanti diadu lagi tuh, entah itu mereka cerdas cermat, entah itu ada games dan itu biasanya nginep sih. Oh, nginep ya. Berapa? Biasanya berarti bisa 2-3 hari acaranya. Iya, dan itu benar-benar kalau misalnya juara, ada juara umum itu ada namanya piala bergilir. Itu dikelola memang dari forum genre forum genre Sumatera Selatan. Yang diundang seluruh forum genre yang ada di Sumatera Selatan itu. Berarti 17 kabupaten kota ya. Iya, 17 kabupaten kota itu merebutkan piala bergilir itu. Dan tiap tahun itu. Tiap tahun ada. Nah, ini batasan usia berapa ke berapa kalau kita di forum di genre ini? Oke, kalau di genre ini kita itu dibagi 3 segmen. Ada yang namanya itu remaja usia awal, remaja usia tengah, dan remaja usia akhir. Dari remaja aja. Oke, kalau umurnya berapa tuh? Nah, kalau remaja usia awal itu kalau belum diupdate 13 sampai 15, 19 sampai 19 sampai 15 sampai 19. Oke. Terus itu 20 sampai 24. Oh, yang apa? Remaja. Yang dibagi tadi, 3 tadi. Yang ketiga tuh yang 19 sampai 24 iya. masih masuk aku. Bapak, tapi kita genre ini digaris bawahi belum menikah, Pak. Remaja itu digaris bawahi belum menikah, Pak. Oke, belum menikah. Oh, jadi kalau dia sudah walaupun dia sudah kalau dia 18 tahun tapi sudah menikah tidak boleh. Itu bukan kategori remaja lagi, Pak. Oke, ya. Oh, iya, makanya di genre ini banyak sekali yang namanya itu PUP, KTD. Artinya? Kalau PUP itu dewasaan usia perkawinan. Kalau KTD itu kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu ada kesinambungan, Pak. Oh, ini termasuk kalau ini stunting benar. Termasuk cegah stunting. Itu penting. Itu juga materi dari genre, Pak. Oh, ini materi kita nih. Iya, stunting. Dan kalau PUP itu adalah upaya pemerintah untuk remaja usia awal pernikahan pertama itu mencapai usia ideal. Tapi kalau misalnya mereka sudah menikah di bawah usia ideal, maka gagal upaya pemerintah itu. Jadi itu program dari pemerintah PUP itu. Udah tahu belum, Pak, berapa usia ideal menikah? Nah, coba kasih tahu. Kami ini masih lugu. Kalau di genre untuk perempuan itu 21 tahun dan 21 apa maksimal apa minimalnya? Sebenarnya itu bukan patokan ya, Pak ya. Tapi itu dari beberapa aspek 21 tahun pada perempuan itu udah ada yang mencukupi, Pak. Mencukupi beberapa aspek tadi. Aspek reproduksi, mental, fisik, dan mungkin juga finansial. Tapi banyak sekali isu-isu yang bilang Kak 21 tahun itu ada yang baru lulus kuliah gitu. Ada yang mau lanjut lagi. Nah, dan itu pun
aku juga pernah baca-baca 20-20 tahun itu juga masih bisa gitu, dan 20-20 tahun itu juga apa ya ngomongnya tuh Pak, kayak bukan patokan aja gitu, tapi oke. udah memenuhi beberapa aspek Aspek. tadi. Kalaupun dia mau udah siap, ngerasa udah siap gitu kan, Iya. di bawah usia tersebut ya Kalau dia kenapa kan? misalnya di bawah usia tersebut, lah cinton, ya, pokoknya nak lagi, nah itulah, nak kawin itulah, nak nikah itulah, mana? Itu namanya nikah dini kan Pak Oh, ya? nikah dini, walaupun si Nikah- dininya belum nikah sekarang ya. Iya, Dini di mana ya Dini? Oke, jadi di genre genre Indonesia ini yang yang Livi ikutin itu sampai sedetil itu diajarin Iya, di materi-materinya. edukasi. Nah, itu bahan-bahan itu itulah yang nanti akan di Livi bersama kawan-kawan disampaikan Iya ke benar, masyarakat. masyarakat. Entah itu kami ngefasil di desa-desa Oke. gitu, entah itu kami melalui media. Oke, kan seperti ya. saat ini ya. Iya. Berarti kan Kunian yang besok ada sempat melok seminar ya. Ini, bocoran seminarnya inilah. Aduh. bocoran seminarnya. Nah, kalau yang sekarang di genre Sumatera Selatan ini, kalau boleh tahu antara pria dan wanita berapa jumlahnya totalnya? Kalau dari duta genrenya itu Itu genre soalnya. itu ada 12. Oh, 12. Ya, 12 pasang. Oh, sorry, 12 pasang. Iya, Berarti 24 total. benar. Oh, Ada oke. 24. Nah, Itu 24 itu per kategori. oh, berkategori yang tadi yang 3 bagian tadi ya. Yang usia apa tadi itu? Yang 15. Enggak, kalau yang Bisa- usia remaja tadi itu hanya membagikan remajanya kayak gini nih. Aku nih berarti di usia remaja tengah gitu. Oke, ya. Kalau di genre itu semuanya itu udah campur gitu. Oh, oke. Jadi nggak menutup kemungkinan kita patok ini sekian, patok ini sekian, Oke. enggak. Nah, kayak sekarang nih si siapa Livi sebagai duta di genre lagi mengedukasi. Livi usia sekarang 19 ya? Iya, 19. 19. Ketemu nih dengan yang usianya di atas, Iya. misalnya 21, 23, 24, itu gimana? Maksudnya ya, mengedukasi orang yang usianya lebih tua dari kita, diajarinya gimana? Iya, kalau misalnya dari kami kayak itu kan sebelum kita ngefasil, itu kita bakalan lihat dulu nih siapa audiens kita. Oke. Jadi kita bisa menyesuaikan, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, ataupun masyarakat yang kata kakak tadi, yang om tadi itu yang lebih tua dari kita. Itu penyampaiannya tuh sama sih sebenarnya, kayak kita kayak lagi sharing aja. Jadi Oke, kita siap. diskusi tuh Ya. apalagi kan sama yang lebih tua Ya. gitu kan. Jadi kita berdiskusi, dan di genre ini nggak ada istilahnya kamu senior, kamu junior. Kita tuh sama gitu. Walaupun usia dan ini ya, walaupun usia berbeda tetap sama gitu ya. Iya, tapi ya dari saya sendiri ya sebagai junior juga menyesuaikan gitu. Oke, ya. Tetap ada sopan santunnya Tetap gitu. attitude. Benar sekali. Benar. Untuk apa berpendidikan tinggi kalau attitude-nya nggak bagus? Wah, cakep. Untuk apa bertamu ke rumah orang kalau nggak bawa kopi gula? Waduh, cakep. Emang ngelamar ya? Bawa kopi gula. Oke, nah ini Livi. Livi ini kan sekarang kuliah, iya. Tadi dengar-dengar cerita melo begawi pulo. Begawinya dari hari apa sampai hari apa tuh? Kalau kerja itu fleksibel. Kan, lemak nih, fleksibel begawe deh. Tidak pakai absen ini, jari apa muko? Gini, bukan ada enaknya ada enggaknya. Oke. Karena kan kerjaan ini sebagai host gitu. Oke. Kadang narasumber itu mintanya di hari ini, dan itu aku nggak bisa tolak. Jadi kadang lagi kuliah pun, tiba-tiba ada yang minta. iya, kemarin contohnya dari inklusif fasilitas publik. Oke. Itu dari ombudsman. Oh iya. Itu dari pemerintahan. Jadi kan jabatannya lebih tinggi Ya, gitu. yang, Jadi yang kantornya di itu Bukit Besak bukan? tahu semua ya kayaknya Bapak ini. Aku yang bikin petanya. Jadi ini Jadi si narasumber itu yang ini yang ngasih jadwal. Jadwal, oke. Jadi akunya buat surat dispen gitu. Nah, itu pihak fakultas, pihak Poltekpar bagaimana? Seberapa besar dispensasi untuk kegiatan mahasiswanya di luar jam kuliah? Oke, nah beruntungnya aku di Oke. sini karena aku kuliahnya itu di jurusan event. Oke. Jadi anak-anak tuh pasti akan ada surat dispen untuk event.
Oh, berarti itu berarti itu udah dianggap kegiatan event di luar kampus ya. Iya, tapi ada Beruntung batasnya. Berapa kali batasnya? 30 jam per hari. 30 jam per hari. Iya. Masya Allah. Jadi kalaupun kok per hari sih? Per minggu. Nah, tiba-tiba lupa lagi nih. Atung jangan tuh ganggu Ayu nih tuh. Aduh. Oh, per itu kali 30 jam itu dianggap dispensasi itu apa per minggu Per atau semester. per semester kali ya? Iya, per semester kali ya. kayaknya iya deh. Tiba-tiba lupa, maaf ya Pak. Maaf. Izin. Di sensor dikit. Oke. Iya. Oh, jadi beruntung dong kampusnya. Berarti secara nggak langsung bisa teori di kampus, praktek langsung di ini kan di Di event-event luar. tersebut ya. Iya. Oke, nah itu berarti dapat honor dong. Alhamdulillah juga. Bocoran, cuan. Aduh. Oke, dari umur berapa Livi udah bisa cari uang sendiri? Dari ikut forum genre itu udah alhamdulillah. Oh ya? Dari kami ngeradio itu kami dikasih uang jajan sih, alhamdulillah gitu. Dengar-dengar bener nih udah kredit itu mobil katanya. Oh, siapa tuh? Mau ikutan juga? Oke, jadi ini kampusnya memberikan dispensasi. Iya. Kemudian kita juga disupport untuk segala macam ininya. Nah, kemudian seneng dong dapat ilmu, dapat ketemu orang baru, dapat honor juga. Alhamdulillah. Kebayang nggak waktu masih SMA kemarin? Maksudnya biasanya kayak gini loh. Orang tuh kan suka berpikir kuliah, sekolah, balik kuliah, kampus ini, balik kos ini. Akhir bulan bayar kosan, akhir bulan bayar ini. Apa tuh dapat kiriman dari orang tua. Nah, ini sekarang Livi memang sih ada lah bisa inilah nambah. Nah, itu gimana rasanya? Oke. Maksudnya meringankan beban orang tua gitu loh. Ini sedih sebenarnya ceritanya. Sama nih, aku juga sebenarnya nggak mau nanya ini gitu loh, karena aku pernah merasakan begitu susahnya nunggu transferan gitu, bolak-balik ATM. Oh sudahlah, Kak, ada KT itu nih. Pokoknya ngantri. Kan belum ada ini zaman waktu itu. Oke. Nah, itu gimana rasanya? Mungkin kalau dari awal-awal yang tadi kenapa apa sih tadi kata-kata tadi Om yang pulang kuliah. Ya, bangun pagi, ya, belajar, kayak kuliah, balik lagi ini. Nah, akhir bulan bayar ini, bayar ya, itu. Benar. Nggak ada income gitu loh. Nah, sekarang TV bisa. Ini gitu. can imagine ya. Bisa di tahap sini nih kayak Keren alhamdulillah. banget. Dan itu tuh awalnya aku merantau ke Palembang itu dalam keadaan putus cinta. Ini perlu dimatiin nggak lampu lighting perlu dimatiin nggak nih? Lilin. Ya ini sedih ya, sedih. Putus cinta, terus juga nggak lulus SNBP tadi. Aku juga pengumuman lulus apa tadi SNBP. Itu ke Poltekpar berapa waktu? Berapa jedanya berapa lama tuh? Dari kalau nggak salah 2-3 pengumuman Mei, terus aku masuk Poltekpar Agustus. Wih, lama dong Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 4 Iya. bulan. Dan itu dalam posisi putus cinta. Iya, di Mei itu dalam posisi putus cinta. Oke. Juninya itu benar-benar nggak tahu mau kemana gitu. Dan itu aku coba tes juga SNBT kemarin. Yang tes di Unsri. Oke. Iya, dan itu juga nggak dapet. Masuk. Oke, aku coba cari apa sih yang bisa upgrade diri aku. Dan aku ikut Duta Genre itu. Jadi aku ikut Duta Genre itu dalam keadaan yang benar-benar ibaratnya tuh ngedown banget gitu. Kembali mencari jati diri. Iya, benar. Jadi aku merantau, aku ikut Duta Genre dan alhamdulillah di Genre ini banyak banget pelajarannya, bukan hanya materi, tapi juga dapat teman-teman yang support banget. Terus kan Duta Genre itu kemarin tuh benar-benar sibuk. Sibuknya tuh kayak fokusnya itu aja. Iya, karena pemilihan Duta Genre ini ketat. Oke. Yaitu setiap hari Zoom. Nanti dikasih tugas ini, challenge-nya di media sosial harus buat ini, nanti buat program, terus harus implementasi gitu. Jadi kan fokusnya di situ. Dan alhamdulillah keterima di Poltekpar, baru fokusnya Poltekpar. Dan ini malam grand final aku, setelah grand final, besoknya itu ospek. Keterima di Poltekpar. Iya, dan ospek. Dan itu aku pingsan. Di mana di Poltekpar itu, di ospek pertama aku pingsan. Itu pingsan karena capek atau pingsan karena bahagia atau capek? Capek banget, Pak. Karena
otak tuh nggak bisa lagi mikir gitu. Sorry, waktu grand final itu atas nama Morainim. Iya, Oke. dia mewakili Sumsel. Waktu putus cinta dari bulan apa sampai bulan berapa itu, siapa temen yang selalu menjadi tempat curcolnya tuh, siapa temennya? Mama sih, Siapa? Mama. Hai Mama, ini anaknya nih udah bangkit, udah move on. Nih kebanggaan warga kita nih mah. Sorry, KTP masih KTP sini atau KTP Palembang? Sini dong. Oke, jangan pindah dulu ya. Sampai 2009 sampai 2029 ya. Kenapa itu? Karena aku mau nyalon Oh, oke. untuk RT setempat. Oke. Nih Mama nih, Livi nih udah bangkit. Masya Allah Mama. Jadi itu perjalanan dan di event di jurusan pariwisata ini kan event dan lebih sibuk lagi kan. Benar. Jadi benar-benar nggak mikirin Nggak lagi mikir itu kayak bodo amat lagi itu cita-cita gitu. Terus dan ya tadi balik ke nyambung pertanyaan tadi, dari event itulah kayak dicicil, alhamdulillah dapat uang. Kayak kita kan sebagai volunteer, kalau misalnya kami di event tuh volunteer, sukarelawan. Jadi kadang ada beberapa IO yang ya sukarelawan gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya dengan keikhlasan mungkin itu alhamdulillah semuanya ada ini. Oke. Nah, waktu kuliah mulai aktif ikut event. Iya. Entah jadi volunteernya, entah jadi apa. Event mana yang terkesan di Livi? Waduh, banyak sekali. Pokoknya dari sekian itu mana? Kayaknya kalau misalnya paling berkesan itu event pertama aku. Pertama sekali jadi siswa event. Dan itu event pertama aku itu. Nama eventnya? Comic X8 Revolution. Comic X8, oke, Kompas TV. Itu casting dari Falcon Picture. Oh, Falcon. Dan Falcon untuk filmnya iya, ya. Benar. Okay. Itu luar biasa sekali. Aku bisa ketemu Roman Trans 7 dan Trans TV. Dan itu ada Pak Indra Warkop. Oke. Itu aku pertama sekali di bagian Indra itu. nanya enggak? Salam untuk Dijanggi enggak ngomong deh. Tidak ngomong dia. Apa? Tidak ngomong Mas Indra. Maksudnya? Ya ngomong ke Livi dari mana Marinim? Salam buat Om Anggi, dah ngomong dia. Kayaknya nanti aku sampein ya biar. Sombong nih ya. Mas Indra itu anak radio. Oh. Anak radio di Jakarta. Dia dia salah satu ikon grup komedi radio. Dilahirkan dan besar di radio Prambos. Kita sedikit cerita biar nanti juga pada tahu kawan-kawan. Iya. Dan dia mahasiswa. Dia itu mahasiswa UI. Pancasila. Oke. Nah, sama kayak sekarang aktivitasnya Livi itu sama kayak Mas Indro. Zaman itu kalau dia kuliah, dia siaran, dia kuliah, dia main, dia kuliah ini. Selesai dia kuliahnya. Nah, sekarang sama kayak yang Livi lakukan, kuliah, terus kemudian ikut event, kuliah, terus ikut organisasi ini, kuliah ini, ikut ini. Itulah nanti akan membentuknya. Insya Allah. Coba aku tuh ngomong, Om Anggi ada Mas Indra. Berarti Om Anggi mau pinjam duit. Kirain kalau Om Anggi ke situ aku mau ikut Om. Nggak, aku tuh sempat ketemu tapi jauh kan umurnya kan. Sempat gabung sama di satu radio. Oke. Situ kenapa tadi Om Anggi tadi mau apa tadi? Apa? Tadi mau ngomong apa tadi? Ngomongin Om Anggi? Kalau misalnya Om Anggi ke situ lagi, aku mau ikut. Siap. Jadi itulah event pertamanya si Livi sebagai anak event. Anak event di Comic 8 Hunting ya. Comic 8 Comic X. Iya. Comic X Revolution. Udah bikin film ya salah ya? Iya, sekarang udah iya. Keren tuh. Oke, kemudian event apa lagi? Kalau misalnya event konser apa yang paling? Aduh, ini ada 2 yang udah pernah dan sekarang pun masih ada konser. Yang pertama itu Pesta Patah Hati dari Main Kreatif, itu ngundang Mahalini, Gisi Lucy sama Kak Gem. Kak Gem itu siapa? Paham, itu TikTokers itu. Nggak update banget. Nggak update banget. Oke, ikut lagi nih si ini. Iya, terus kemarin itu barusan ada dari Malam Cerita Cinta. Itu ada Yura Yunita, Nidji, sama satu lagi Hi-Fi. Dan ini Pesta Patah Hati final chapternya sedang berlangsung nanti 9 Juli
di Atletik 1 Jakabaring kita akan Oh. mengundang Hindia, Ford Rivers dan Nabila Takia. Orang kan Om nonton tuh ntar. Siapa itu? Sini Cila. Dia udah pesan sama papa nanti Juli kita nonton ini Hi-Fi. Hyvi udah selesai. siapa nih? Sultan? Hindia. Hindia. Heeh. Terus ngomong ngapain ketemu Hindia, ketemu Pak Wawai. Dan itu kami sebagai kru itu di Anak SMP loh itu. Si Cila itu hobi nonton Hindia. Dia apa duit jajan dia ditabungin dan alhamdulillah tuh udah bisa beli Ini modal. beneran nggak, Pak? Beneran serius. Kemarin dia lebaran tadi ketemu ngomong udah ngumpulin duit dia. Jadi duit THR yang lebaran dikumpulin dia nonton Hindia. Nah, siapa Livi? Livi kan sekarang ketemu dengan banyak orang, dengan artis segala macem. Apa sih yang terbayang di Livi ketemu sekarang Livi kuliah di di Poltekpar Mais, terus sekarang event ketemu dengan banyak orang artis segala macam nasional tingkat nasional gitu. Apa sih yang kalau Livi lihat sosok mereka nih pandangan Livi apa nih? Ya, kalau misalnya dari kecil kan lihatnya di layar lebar aja kan di TV. Dan ini bisa lihat langsung kayak ternyata manusia ya. Ternyata beneran ada gitu wujudnya. Jadi kayak tapi itu biasanya kalau kami sebagai kru itu emang nggak boleh terlalu deket, apalagi itu kru kan. Jadi ada yang bagian backstage, ada yang di activity. Nah kebetulan kemarin itu aku jadi LOVVIP di tenda stage itu aku cuman jadiin orang masuk gitu di situ kan. Jadi harus jaga. Jadi lihatnya tuh pun memang dari jauh, tapi ya bisa lihat secara langsung dan ikut dalam kesuksesan event itu yang perlu dibanggakan. Kebahagiaannya jauh seolah-olah kita yang bikin event itu ya. Iya. Satu yang perlu diingat sama Livi adalah ketika di event itu jangan pernah pegang HP dan jangan pernah selfie. Kenapa tuh? Karena selfie-nya lagi sibuk makan. Selfie. Bukan selfie itu selfie go. Itu bukan. Itu bukan Pak. Selfie go. Makanya kalau event jangan dia sibuk tuh megang HP gini-gini digebukin memang so direkturnya. Bener, itu bener. Seru sekali kan Cukunian ngobrol dengan sosok seorang remaja. Saya ngomongnya kalau kayak Sylvie ini masih remaja kalau nyebutnya apa ya? Remaja dewasa yang saat ini lagi meniti karir sedang berkuliah di Poltekpar Palembang. Beliau alumni Semanda tahun 2026 2024. Oke. SMP-nya SMP mana kemarin? SMP 1 tuh ketua komitenya lagi nonton tuh ketua komitenya. Oke. Dan siapa tuh SD-nya? SD6 di mana sih? Di mana sih? Di samping SMP 1. Oh, sebelahan Masya Allah. Tahu ya, ada tukang bakso itu rumah tuh, Pak D tuh. Iya benar. Ojo lali. Oke, kan Cukunian inilah dia uniknya acara Mance, ngobrolnya bisa ngalur ngidul, tapi ada satu yang bisa Kanco insya Allah petik dari perbincangan kami malam ini, bahwa alhamdulillah Serasan Radio kehadiran seorang sosok yang insya Allah bisa menginspirasi kita semuanya. Dia kuliah di Palembang, dia mengisi waktu-waktu senggangnya kerja untuk nambahi uang kuliah dan juga untuk meringankan beban orang tuanya. Insya Allah ini Kanco Kunian bisa menginspirasi siapapun, terutama untuk kawan-kawan, untuk adik-adik yang saat ini baru tamat SMA ya. Mulai kulit keterima di beberapa universitas, kalaupun nggak masuk negeri, semangat ya gitu. Nih contohnya nih sudah harus universitas yang sesuai harapan. Yang penting masuk satu jurusan yang kita tuh memang suka lah gitu. Sesuai passionnya. Terus nggak usah takut nggak bisa berlanjut kuliahnya, karena rezeki untuk orang yang menuntut ilmu itu jauh lebih besar. Datangnya dari mana saja. Benar. Ya kan kayak ini bisa ketemu Mas Dono. Ome udah lama udah ketemu, terakhir tahun 96. Belum lahir ya.
belum lahir ya. Belum, masih di langit. 96 terakhir ketemu Mas Dono barengan apa Indro almarhum. Oke, semuanya kan cukunian, senang sekali kita malam hari ini ngobrol, manjangin cerita seperti tadi kita sempat sebutin, ngobrolnya ngalur ngidul, tapi insya Allah kan cukunian bisa memetik sesuatu apa yang kami bincangkan malam ini. Dan malam ini spesial sekali hadir Livi, kita panggil Livi, seorang cewek yang biasanya cowok nih narasumbernya nih. Makanya tadi takut-takut kita, wah gimana nih kalau dia datang ya kan. Kita harus mandi dulu nih soalnya. Harus mandi dulu. Wajar, agak harum. Berarti selama ini hostnya Oke, semuanya kan cukunian Livi, closing statementnya Livi, kita pengen dengar apa harapan besar Livi nanti. Livi kan sekarang berkuliah menuntut ilmu di bidang pariwisata. Apa pandangan Livi saat ini tentang dunia pariwisata di Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan dan apa harapannya? Silakan Livi. Oke, dengan saya menuntut ilmu apalagi di bidang event ataupun MICE di luar sana di Palembang. Insya Allah ini bisa membagikan atau men-sharing di kota Muara Enim ataupun nanti aku melihat peluang-peluang insya Allah kita buat event besar di sini ya Pak ya. Kita insya Allah ya itu ya. Kita akan kerjasama, mungkin kita akan buat event-event yang sebelumnya ada di kota Palembang dan belum ada di Muara Enim, kita bikin di sini. Jadi insya Allah lah dengan saya menuntut ilmu di situ bisa membawa kebermanfaatnya di Muara Enim nanti gitu. Wajib loh. Dulu Livi lahirnya di mana? Di Muara Enim. Nggak, maksudnya Muara Enim di rumah sakit atau di bidan apa? Kalau boleh tahu, masih ingat nggak? Dikasih Bidan tahu. Novi. Oke, Bidan Novi. Ini dia nih. Bidan Novi. Selamat malam Bidan Novi. Terima kasih banyak. Masya Allah nih udah gede nih. Udah gede. Lah besar. Oke, semuanya kan cukunian, saya Diji Anggi bersama tim produksi ada Dion, Kadayat dan juga narasumber kita malam hari ini bersama siapa? Olivia. Zalfa Olivia. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah bersama Livi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan suasana yang lebih gembira. Semuanya kan cukunian dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.